pada gambar. Itu namanya diagram Venn. Contohnya ada di halaman 4.5. Apabila dalam satu kelas terdapat 50 orang mahasiswa, 35 diantaranya mengambil mata kuliah statistik dan 35 lainnya mengambil mata kuliah metode penelitian. 20 dari mereka mengambil mata kuliah statistik dan metode penelitian. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa peluang mereka yang mengambil statistik saja atau metode penelitian saja? Berarti yang dicari apa? Nggak apa-apa Mbak Desi, baru mulai kok. Kalau pertanyaannya berapa peluang mereka yang mengambil statistik saja atau metode penelitian saja, berarti peluang apa? Dari rumus itu, yang di ruas kanan atau di ruas kiri yang dicari. Yang dicari yang mana? Yang P peluang A atau B, atau yang peluang A aja, atau yang peluang B saja, atau peluang A dan B? Yang dicari peluang A untuk Mas Ferry, bener nggak? Pertanyaannya kan berapa peluang mereka yang mengambil statistika saja atau metode penelitian saja? Pertanyaannya dulu nih, sebelum ke jawabannya. Pertanyaannya dulu biar ngerti dulu. Yang ditanyakan di situ apa? Ya, A atau B, peluang A atau B. Nah, untuk mencari peluang A itu adalah, misalnya untuk yang A itu disimbolkan untuk yang mata kuliah statistik, yang B itu metode penelitian. Nah, dari soal diketahui 35 mengambil mata kuliah statistik, berarti peluang A itu adalah 35 dibagi dengan 50. 50 itu jumlah seluruh mahasiswa. Kemudian yang diketahui yang nomor 2 adalah peluang B, 35 per 50. Ya, sama ya. Kemudian diketahui lagi peluang A dan B, yaitu 20 per 50. Maka PAUB, peluang A atau B itu sama dengan 35 per 50 ditambah 35 per 50 dikurangi 20 per 50 sama dengan 1. Ada yang bingung cara ngitungnya? Untuk cara menghitung peluang A atau B, ada yang bingung? Iya, betul. Apanya yang tidak, Mbak Siti? Nggak bisa ngitungnya, masih bingung. Untuk Mbak Desi, kita ini sekarang belajar mengenai peluang. Ini masih di halaman 4.4, baru sebentar kok, mengenai asumsi yang dijadikan dasar dalam teori probabilitas.
Oh, oke, kalau lanjut. Tapi tunggu, Mbak siapa tadi? Mbak Desi ya, yang masih ketinggalan. Ya, di situ masih asumsi yang ketiga. Ada contohnya di situ. Di halaman 4.5. Nah, sekarang karena sudah paham, tolong dikerjakan contoh yang ada di PPT. Caranya sama seperti yang tadi. Saya berharap teman-teman karena sudah paham bisa mengerjakan contoh soal yang ada di PPT. Contoh yang ada di PPT, Mbak. Kelihatan nggak PPT-nya? PA-nya berapa? Peluang A-nya berapa? Atau peluang bahwa warga tersebut bekerja sebagai petani. (75/100) betul. Kemudian peluang B, peluang bahwa warga bekerja sebagai buruh pabrik. Berapa? Buruh pabrik 40/100, betul. Kemudian peluang bahwa warga bekerja sebagai petani dan buruh pabrik. (30/100), betul. Sekarang peluang A atau B-nya berapa? Peluang bahwa mereka yang bekerja sebagai petani saja atau buruh pabrik saja. Peluang A atau B? Hasilnya berapa? Iya, betul. 85%. 85/100 maksudnya. Jadi 0,85. Yang lainnya sudah bisa? Gimana yang lainnya? Mbak Desi bisa. Mbak Dina? Mas Ferry? Mas Ferry bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita lanjut ke pendekatan. Dalam perhitungan probabilitas ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yaitu rumusnya peluang A itu sama dengan X per N, di mana X adalah peristiwa dan N adalah ruang sampel. Contohnya, kita punya dadu 1 ya. Nah, dadu itu sisinya ada berapa?